nomor putusan 87 garing Perdata titik G garing 2023 garing Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri yang memutuskan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggal putusan 24 Oktober 2023. Kronologis perkara. Saat sang ayah meninggal, Tamara masih dirundung kesedihan dan mengaku tak mau terlalu ikut campur mengenai hotel warisannya tersebut. Tamara sendiri menyebutkan bahwa dirinya memiliki hak 20% saham atas hotelnya. Namun, setelah 19 tahun berlalu, Tamara tak kunjung mendapatkan haknya tersebut. Bahkan, ibunda dari Teuku Rasya ini pun tidak pernah dilibatkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS hotel tersebut. Lama tak berkomunikasi, Tamara pun curiga dengan pihak pengelola hotel milik ayahnya yang sudah ia percaya sejak hotel tersebut dibangun. Tak disangka, pengurus hotel akhirnya datang ke rumah Tamara untuk memintanya menandatangani surat utang pada tahun 2020 lalu. Sontak, Tamara semakin terkejut dengan hotel milik ayahnya, Zbigniew Brzezinski ini menjadi jaminan utang. Dirinya pun mulai membentuk tim hukum untuk menelusuri pengelolaan hotel sekaligus menyelesaikan permasalahan ini. Langsung melapor, Tamara sendiri mengaku sempat ingin menyelesaikan masalah dengan pihak pengelola secara kekeluargaan. Terlebih, pihak pengelolanya ini sudah ia percaya sejak tahun 1970-an. Namun, sayangnya pihak pengelola hotel tak kooperatif dan membuat Tamara melaporkan masalah ini ke kepolisian pada 6 Desember 2021 lalu ke Polda Jawa Barat. Laporannya pun sudah tercatat dalam nomor laporan LB-954-12-2021-SPKT- Polda Jabar. Memilih jalur hukum, Tamara melaporkan 3 orang pihak pengelola dengan pelanggaran pasal 372 KUHP atas penggelapan aset. Laporannya pun kini tengah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Tamara juga menyindir sosok Jam yang diduga berkaitan dengan kasus ini. Lewat unggahan Instagram pribadinya, Tamara memberikan deretan bukti bahwa hotel milik ayahnya ramai dan tak sepi seperti yang dikatakan oleh pihak pengelola hotel. Tamara pun memilih untuk menyelesaikan kasus ini secepat mungkin agar masalahnya tak berlarut-larut menurun ke anak-anaknya. Tamara juga berharap anak-anaknya bisa mendapatkan hak warisan dari dirinya kelak. Di sisi lain, Tamara pun membela hak dari keponakannya yang tak mendapatkan sepeser pun dari hotel warisannya. Padahal, Tamara menyebutkan dalam unggahan Instagramnya bahwa sang kakak, Teresa Beleski, juga memiliki 2% saham di hotel tersebut. Selain itu, Rizard Blensky, kakak dari Tamara ini menggugat Tamara dengan gugatan wan prestasi 34 miliar kabarnya. Tamara dan Rizard sudah sepakat untuk menanggung biaya berobat sang ayah, akan tetapi kesepakatan itu tidak pernah dijalani hingga akhirnya Rizard melayangkan gugatan ke Tamara untuk biaya pengobatan ayah mereka senilai 34 miliar. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Tutur Dejuanto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertimbangan majelis hakim tidak menerima gugatan tersebut karena kurangnya pihak yang digugat oleh Rizard Blensky. Menurut majelis hakim, Rizard tak seharusnya menggugat Tamara Blensky saja, melainkan ahli waris lain. Tamara pun akhirnya berkomentar dan mengatakan bahwa tuduhan wan prestasi itu dinilai fitnah. Dia juga menyinggung masalah surat wasiat sang ayah saat menggugah foto sang ayah di akun Instagramnya. Tamara pun akhirnya berkomentar dan mengatakan bahwa tuduhan wan prestasi itu dinilai fitnah. Dia menyinggung masalah surat wasiat sang ayah saat menggugah foto sang ayah di akun Instagramnya. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika amanah surat wasiat ayahku terpenuhi, dibagikan secara adil kepada semua ahli waris sesuai surat wasiat yang sah, tulis Tamara Blensky. Tamara cukup sering menyoroti perkara warisan yang belum terbagi selama 21 tahun dan pihak Rizard selalu ditundung menguasai hotel peninggalan ayah.
Putusan hakim, 1. Gugatan penggugat tidak dapat diterima. Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan Rezat Blazinski sebagai penggugat tidak dapat diterima. Mereka menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima karena kurangnya pihak yang digugat oleh Rezat Blazinski. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Selain itu, majelis hakim juga menghukum penggugat Rezat Blazinski untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp408.000 hingga putusan diucapkan. Dengan demikian, putusan hakim menolak gugatan Rezat Blazinski dan memerintahkan dia untuk membayar biaya perkara. Hal yang menarik dari putusan tersebut, 1. Tamara memenangkan gugatan Wan Prestasi yang digugat sang kakak terkait pengobatan ayahnya senilai 34 miliar. 2. Tamara membuka wasiat dari sang ayah menyatakan warisan dibagikan secara merata kepada semua ahli waris. 3. Putusan akan dibaca melalui e-court. 4. Tamara dituduh melakukan fitnah terhadap kakaknya yang menyebabkan kerugian sekitar 1-2 juta dolar. 5. Konflik keluarga yang menjadi-jadi, namun Tamara masih siap melakukan mediasi dan menyelesaikan masalah dengan jalan kekeluargaan. Kesimpulan dari kasus ini yaitu majelis hakim juga mengabulkan seluruh eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tamara Blazinski selaku pihak tergugat. Dalam putusan nomor 87-Perdata G-2023-PN Jakarta Selatan, eksepsi dari pihak tergugat, Tamara diterima oleh majelis hakim, kata Jumanto. Oleh karena itu, Rezat diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp408.000 hingga putusan akhir. Sebagai konfirmasi, gugatan ini masih muncul akibat biaya perawatan ayah mereka Zbigniew Blazinski yang mencapai $130.000 pada tahun 2001. Mereka sepakat untuk berbagi biaya perawatan ayah mereka, yaitu Tamara dan Rezat Blazinski. Namun sehingga saat ini kesepakatan tersebut tidak dilaksanakan. Dan inilah yang mendorong Rezat untuk mengajukan gugatan terhadap Tamara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.